Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 15 Maret 2023, hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share, dan sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai videonya, disclaimer dulu bahwa semua video analisa yang diberikan oleh Mandana itu bersifat edukasi. Jadi di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam seperti apa yang ada di dalam videonya, karena sekali lagi kami tidak memaksakan dan tidak menyuruh untuk teman-teman untuk open posisi seperti yang ada di dalam video. Karena untuk open posisi itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman, karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa supaya kita bisa tahu bagaimana dan kemana arah selanjutnya daripada harga Euro USD pada hari ini. Oke, langsung aja untuk analisa kita kemarin seperti yang saya kira ya. Ternyata pergerakan Euro USD itu sempat drop ya menuju 61,8, kemudian harga sempat bergerak naik. Dan ternyata data inflasi itu tidak membuat yang namanya pergerakan lebih tinggi ya. Tidak namanya membuat harga lebih tinggi. Yang ada harga itu sempat retrace ya ke 61,8 di sini. Nah, ke 61,8, kemudian harga bergerak naik ke 0, kemudian turun lagi akibat data inflasi itu, dan kemudian harga naik lagi. Ya, jadi kemarin itu harga nggak kemana-mana dan harga itu sangat respect yang namanya, sekali lagi teman-teman harus ingat ya, sangat respect area Fibo 272. Ini saya panjangkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat area respectnya Fibonacci 1272 sudah disentuh 1, 2, 3, 4. Nah, sudah disentuh berkali-kali oleh market dan agak susah ditembus ya. Kenapa dia tidak mau bergerak naik nih ya kan? Rasanya sih ini akan ada terjadi ledakan sih kayaknya ya. Jadi di sini ingat ya, target kita tuh maksimal sampai di 7.800 ataupun sampai di Fibonacci 1618 di angka 1.08.000 ya, bisa sampai sana. Jadi diingat, ini akan saya hapus lagi Fibonya. Jadi untuk saat ini bagaimana, apakah kita bisa open posisi saat ini? Nah, ini akan saya hapus dulu karena ini sudah tidak worth it ya. Mungkin lebih kepada di sini mungkin ya, di sini ya. Harga itu benar-benar meretest harga 6870 ya. Kenapa? Karena ini merupakan area resistance become support ya. Tapi ini pertama support false break, kemudian naik, break, retest balik ya. Jadi di sini merupakan area penting di harga 6870. Dan kalau kita lihat hasil daripada yang terjadi kemarin itu menciptakan seperti ya candle doji, tetapi candle dojinya di sini bisa dilihat hasil dojinya itu mempunyai ekor yang sangat panjang di bawah. Jadi dominan market itu masih dikuasai oleh pasukan bullish ya. Kalau kita lihat berita hari ini lebih banyak ke USD sebenarnya ya. Untuk berita mengenai euro kita cuma ada satu berita yang penting, yaitu adalah data inflasi tahunan di Perancis, yang dimana diperkirakan dari 6% naik menjadi 6,2. Jadi bisa dikatakan kalau data inflasi hampir di semua negara yang ada di Eropa itu mengalami kenaikan. Jadi bisa dipastikan nanti di hari Kamis ya, besok Kamis malam itu akan ada kenaikan suku bunga 50 basis point daripada ECB untuk euro. Dan kalau dilihat di sini sepertinya teman-teman pasti tahu di sini ada pattern apa ya. Tapi sebelum itu coba kita update gini dulu ya, trend line ya. Siapa tahu ada percepatan trend line ya. Satu di sini dan satu di sini. Oh, sini nggak bisa ya. Di sini mungkin ya, di sini ya. Ya, nggak bisa sih, nggak bisa juga di situ. Jadi cukup satu aja deh di sini ya, satu aja di sini. Dan di sini teman-teman pasti tahu di sini ada pattern apa ya. Teman-teman bisa lihat di sini
Di sini ada triangle pattern ataupun pola segitiga. Ya, pola segitiga di sini. Ya, ini teman-teman tahu lah namanya ya. Nggak perlu saya kasih tahu, teman-teman udah tahu namanya. Nah, ini apa ini? Ya, silahkan teman-teman tahu ini pasti pattern apa, atau enggak nanti saya spoiler dikit di judul atau enggak di thumbnail ya. Ini ada pattern seperti ini. Jadi jika ada pattern seperti ini, kemungkinan dia akan sampai di sini. Kemudian dia akan retest dan dia akan bisa terbang. Target nextnya itu bisa di 8.500, terjauh sih 9150 ya. Untuk sekarang target di sini sampai ke Fibonacci 1618 itu berkisar 60 pip. Tapi untuk sampai titik tengah itu berkisar 40 pip, lagi dikit sih sebenarnya ya. Tapi jika teman-teman menonton video ini pada saat pattern segitiga ini sudah di break ya, sudah di break ke atas misalnya ya, teman-teman tinggal tunggu aja dia retrace ke bawah sedikit, dan jika ada pembalikan teman-teman bisa langsung entry untuk open buy. Karena di sini saya rasa ya masih ini, kalau saya tingginya sama ya, tingginya sama teman-teman bisa lihat ya. Nah, tingginya sama 1 2 3, tapi di sini lembahnya semakin naik ya. Tahulah pasti teman-teman ini pattern apa ya. Dan juga di thumbnail atau nggak di judul mungkin akan saya spoiler nanti ini pattern apa. Jadi untuk target kita untuk di Euro USD masih sama, yaitu di 7.800 yang hanya berkisar lagi 40 pip aja ya, 43 pip. Dan untuk Fibonacci 1618 itu ada berkisar lagi 65 pip, dan target terjauh kita itu sampai di 8.500 dengan target di 112 pip. Bisa sampai sini ya. Ini hanya akan bergerak naik jika data yang diberikan oleh USD nanti malam itu hasilnya merah semua ya. Jika di sini hasilnya merah semua, dalam artian itu merah semua adalah bukan merah sih ya, merah, ada yang merah ada yang hijau, mungkin lebih bagus merah semua sih ya. Core PPI month of month-nya hasilnya misalnya keluarnya 0,3, core retail sales yang keluar adalah minus 0,2, lalu Empire State Manufacturing Index keluarnya minus 0,8 atau minus 0,8,5. Kemudian PPI keluar 0,2, retail sales keluar minus 0,5. Jika semua merah di sini, otomatis Euro USD akan terbang, target bisa sampai di 8.500 hari ini atau mungkin besok. Ya, besok karena akan ada yang namanya kenaikan suku bunga dari ECB. Kemungkinan harga hari ini bisa di price in oleh market, mengingat besok adalah kenaikan suku bunga oleh ECB. Ya. Jadi teman-teman hati-hati pada hari ini, terutama untuk euro, karena saya takutnya adalah market hari ini akan price in, dalam artian harga akan dibentuk oleh market. Harga hari ini kemungkinan akan dibentuk oleh market, mengingat besok akan ada yang namanya kenaikan suku bunga oleh ECB. Jadi kemungkinan hari ini market akan price in, beberapa orang akan price in ke dalam market Euro USD. Jadi dengan price in-nya market pada hari ini, kita akan bisa mengetahui pergerakan besok untuk di Euro USD seperti apa. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye-bye.